Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Poison, saya Panjilia Saika Nugraha dengan NIM 143223009. Saya Muhammad Rudianto dengan NIM 1432339. Saya M. Rahman Kani dengan NIM 143223023. Saya Badrun Jayudin dengan NIM 143223018. Apa itu Distribution? Distribution dinamai dari Simon Dennis Poisson adalah keluarga distribusi probabilitas untuk ruang sampel tak terhingga. Berbeda dengan distribusi binomial yang memiliki dua parameter N dan P, Poisson lebih sederhana dengan hanya satu parameter, yaitu theta, yang harus positif theta lebih besar dari 0. Rata-rata nu dan varian sigma kuadrat dari distribusi Poisson, keduanya sama dengan parameter theta. Ini berarti standar deviasi sigma adalah akar kuadrat dari theta. Distribusi ini sangat berguna untuk memodelkan peristiwa langka yang terjadi dalam interval waktu atau ruang tertentu. Satu, ada definisi distribusi probabilitas untuk menghitung keberhasilan dalam ruang sampel tak terhingga. Dua, parameter. Hanya memiliki satu parameter theta yang harus positif theta lebih besar dari 0. Tiga, rata-rata dan varians. Rata-rata nu dan varian sigma kuadrat keduanya sama dengan theta. Selanjutnya ada menghitung probabilitas Poisson. Probabilitas Poisson dapat dihitung secara manual menggunakan kalkulator ilmiah atau melalui situs web khusus. Misalnya untuk X Poisson 10 dan mencapai Px sama dengan 8, kita memasukkan nilai 8 untuk variabel acak dan 10. Untuk tingkat rata-rata keberhasilan, situs web akan memberikan probabilitas Poisson Px sama dengan 8 dan probabilitas kumulatif Px lebih kecil atau sama dengan 8. Jika theta lebih besar atau sama lebih besar dari 25, distribusi Poisson cenderung simetris dan bentuk lonceng. Mungkin penggunaan apresiasi kurva normal standar estimasi probabilitas koreksi kontinuitas digunakan untuk memberikan akurasi perkiraan ini. Selanjutnya ada estimasi parameter Poisson. Ketika parameter 0 tidak diketahui, kita dapat mengestimasinya menggunakan nilai X yang diamati. Estimasi titiknya adalah X dan interval kepercayaan dapat dihitung menggunakan SNC. Misalnya jika X sama dengan 30, estimasi titik rata-ratanya adalah 30 dan interval kepercayaan 95% adalah 19,3 atau 47. Akurasi estimasi SNC bervariasi dengan nilai theta. Untuk theta lebih besar dari 40, pendekatan SNC berkaca dengan baik. Namun jika theta lebih kecil dari 40, metode yang lebih tepat mungkin diperlukan seperti yang tersedia di situs web khusus untuk interval kepercayaan. Satu, ada estimasi titik. Nilai X yang diamati digunakan sebagai estimasi titik untuk theta. Dua, ada interval kepercayaan dihitung menggunakan SNC dengan akurasi bergantung pada nilai theta. Tiga, ada akurasi baik untuk theta lebih besar dari 40, metode yang lebih tepat diperlukan untuk theta yang lebih kecil. Selanjutnya ada aproksimasi Poisson untuk binomial. Distribusi Poisson dapat digunakan untuk mengestimasi distribusi binomial ketika N sangat besar dan P mendekati 0. Dalam kondisi ini, probabilitas binomial dapat didekati dengan baik oleh Poisson. Ini sangat berguna di masa lalu ketika perhitungan dilakukan secara manual karena Poisson lebih sederhana dibandingkan binomial untuk kasus tersebut. Sebagai contoh, untuk X bin 1000 atau 0,0003, probabilitas eksak dan perkiraan Poisson sangat mirip. Hal ini menunjukkan bahwa Poisson adalah hal yang efektif untuk menyederhanakan perhitungan dalam skenario tertentu. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi proses Poisson. Model untuk keberhasilan acak. Proses Poisson adalah model untuk menghitung keberhasilan yang terjadi pada waktu acak. Ini relevan untuk peristiwa yang tidak dapat diprediksi secara pasti, seperti partikel radioaktif yang menabrak target, kecelakaan di persimpangan, atau gol dalam pertandingan hoki. Model ini didasarkan pada 3 asumsi utama. Yang pertama yaitu independensi interval. Jumlah keberhasilan dalam interval terpisah, tidak bergantung satu sama lain. 2. Ketergantungan panjang interval. Distribusi probabilitas jumlah keberhasilan hanya bergantung pada panjang interval. Dan 3. Tidak ada keberhasilan simultan. Keberhasilan tidak dapat terjadi secara bersamaan. Dengan asumsi ini, jumlah keberhasilan dalam setiap interval waktu memiliki distribusi Poisson dengan parameter theta sama dengan lambda W, di mana W adalah panjang interval dan lambda adalah laju proses. Proses ini dapat diperluas ke 2 atau 3 dimensi, seperti mencari tanaman atau serangga di suatu area. Variabel acak, Poisson independen. Jika x1, x2, dan bla 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 xn adalah variabel acak Poisson independen dengan parameter theta 1, theta 2, theta n, maka jumlah mereka x sama dengan x1 tambah x2 tambah bla 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 xn juga merupakan variabel acak Poisson dengan parameter theta tambah sama dengan sigma theta i.
Ini berarti kita dapat menggabungkan beberapa proses Poisson independen menjadi satu distribusi Poisson tunggal. Sebagai contoh, jika Katie mengamati 10 variabel acak Poisson, I dan D, dengan parameter theta, dia dapat menjumlah nilai-nilai tersebut menjadi X, di mana X dan Poisson 10 theta. Kemudian, dia dapat menghitung interval kepercayaan untuk 10 theta dan mengubahnya menjadi interval kepercayaan untuk theta. Meski pendapatan SNC mungkin tidak selalu memberikan hasil yang sangat akurat untuk kasus ini. Konsep penggabungan variabel acak Poisson independen tetap penting. Penggabungan adalah beberapa variabel acak Poisson independen dapat digabungkan. Parameter total, parameter distribusi gabungan adalah jumlah parameter individu. Aplikasi berguna dalam skenario di mana beberapa peristiwa acak berkontribusi pada suatu topik. Pentingnya struktur matematika dalam penelitian. Pertanyaan mendasar dalam penelitian adalah seberapa banyak struktur matematika yang harus diterapkan pada suatu masalah. Mengasumsikan distribusi Poisson, memaksakan struktur, versus tidak mengasumsikan struktur parametrik memberikan probabilitas ditentukan oleh data. Memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap estimasi. Studi simulasi menunjukkan bahwa meskipun asumsi Poisson dapat memperkenalkan bias pada estimasi untuk ukuran sampel kecil, rata-rata kesalahan absolut seringkali lebih rendah dibandingkan dengan tidak adanya asumsi struktur. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada bias, model Poisson dapat memberikan estimasi yang lebih baik secara keseluruhan, terutama untuk ukuran sampel yang lebih besar di mana bias cenderung berkurang. Di segitiga di bawah ini. Yang pertama, akurasi estimasi dengan asumsi Poisson seringkali lebih akurat. Kedua, bias. Asumsi Poisson dapat memperkenalkan bias, terutama pada sampel kecil. Efisiensi. Struktur matematika dapat meningkatkan efisiensi estimasi. Dan ini tabel Poisson. Dan untuk contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menerangkan soal dari distribusi Poisson. Ada rata-rata lambda, ada 3 kucing per jam yang melewati taman. Berapa probabilitas P bahwa tepat 5 kucing K sama dengan 5 akan lewat dalam 1 jam tertentu. Di sini ada 2 cara penyelesaian. Satu perhitungan manual, yaitu perhitungan manual PX sama dengan 5 sama dengan E Euler min 3 kali 3 pangkat 5 dibagi 5 faktorial P. Substitusi nilai-nilainya adalah Px sama dengan 5. Bila Eulernya tadi pangkat min 3 adalah 0,049787 dikali 243 dan dibagi 120. Jawabannya adalah 01008. Sedangkan dengan perhitungan tabel kumulatif, rumus yang digunakan adalah selisih dari probabilitas kumulatif Px sama dengan K sama dengan Px kurang dari K dikurangi Px kurang dari K min 1. Untuk kali K sama dengan 5, kita lihat tabelnya di belakang ini. Dicari X sama dengan yang dicari kan 5. Probabilitasnya adalah 5. Berarti kita cari 5. Untuk probabilitas 5 itu di yang kiri dan rata-ratanya ada yang di atas. Yang di atas 3 itu, yang di bawah itu tabel 3 lambda 3.04 K kurang X kurang dari K adalah X-nya adalah 4 yaitu 0,8153 dan sini 0,8153 dan Px kurang dari min 4 yaitu 0,9161 dan jawabannya sama 01008. Fungsi untuk memasukkan rata-rata ke dalam sini, misal kita masukkan 3 dan baris ini berfungsi untuk memasukkan jumlah kejadian dalam sini, kita masukkan 5. Baris ini berfungsi untuk akan mengeloping sampai menemukan hasil terbaik, sampai menemukan ini.
hasilnya. Dari sini untuk mengeluarkan hasil dengan nilai desimal. P dalam kurung equal sama dengan kejadian akan menghasilkan ini, dan hasil ini. P dalam kurung kejadian lebih kecil dari sama dengan kejadian akan muncul hasil ini. P dalam kurung kejadian lebih besar mereka akan muncul hasil ini. Dan ini untuk pemunculan pop-up. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Atau ada ucapan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.